Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islami Prayani dari Prodi Sistem Informasi UPBJJUT Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil praktik saya pada mata kuliah jaringan komputer dan berikut adalah hasil dari praktik saya. Oke, untuk tugas kedua pada mata kuliah jaringan komputer, kita diminta untuk mempraktikkan beberapa perintah yang ada pada TCP/IP atau yang biasa dikenal dengan nama Transmission Control Protocol atau TCP. Langkah pertama, bisa memulai langsung menggunakan CMD yang ada pada Windows masing-masing. Untuk menjalankan Run Administrator, kita klik kanan lalu pilih Run Administrator. Kita pilih Yes. Nah, apabila judul dari atau titel dari CMD di bagian sini belum tertuliskan administrator, itu artinya CMD-nya belum berjalan dengan administrator atau biasanya masih tertulis command prompt. Sebelum saya bisa mempraktikkan untuk membuat titel menjadi administrator, saya sudah melakukan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan file manager atau dokumen ya. Terus kita ke Windows, kita ke data C dulu, terus ke Windows, sistem 32, lalu pilih CMD, klik kanan dan Run Administrator. Lalu akan muncul seperti ini. Menurut materi yang ada pada tutorial praktik, itu yang pertama kita bisa mempraktikkan perintah untuk memindah direktori atau CD. Seperti ini. Jadi direktori kita berada di Windows System 32. Lalu yang kedua, CLS. CLS ini berfungsi untuk meng-clear semua screen ya, untuk membersihkan tulisan-tulisan yang ada di layar CMD ini. Lalu yang ketiga, CLS/, ini untuk menampilkan perintah CLS. Karena tadi sudah saya hapus ya, jadi sudah tidak muncul lagi di sini. Oh maaf, ini perintah saya kurang tanda tanya. Untuk menampilkan kembali perintah CLS atau memberitahukan bahwa sebelum dihapus tadi, sebelum perintah yang terakhir ini tadi memerintahkan apa seperti itu. Jadi untuk melihat bantuan untuk perintah CLS. Selanjutnya dir. Dir ini bisa digunakan untuk perintah direktori ya. Biasanya digunakan pada konten file untuk bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Untuk mengakhiri kita bisa cek Ctrl C. Kita kembali lagi ke Windows System 32 yang tadi. Kita langsung mempraktekkan bagian ifconfig dan ping. Untuk ifconfig ini sendiri digunakannya untuk menampilkan informasi address atau alamat IP. Gateway juga bisa, hostname, bahkan di sini juga bisa menampilkan lama waktu sewa IP address. Kita langsung saja
ipconfig. Ini bisa dilihat. Karena tadi perintahnya sudah saya hapus, jadi ini ada beberapa yang disconnected atau tidak terhubung. Kita ulangi lagi dari awal untuk mempraktekkan config. Kita yes. LAN-nya tidak terhubung. Ya betul. Tadi pada hostname-nya tadi belum kelihatan ya ini. Kita coba lagi ipconfig. Terjadi kekeliruan. Nah ini ipconfig filenya. Nah untuk hostname kita bisa lihat Nata, lalu routing enable-nya di sini bisa melihat IP address itu ada di sini. Sebentar, di agak bawah ya. Ini 192.168.1.1.27. Lalu subnet masknya 255 triple atau 3 kali 255 0. Nah untuk ipconfig ini digunakan untuk menggambarkan atau memberikan informasi yang hampir sama ipconfig default tadi ya, yang ini yang pertama tadi nih. Terus selanjutnya ada ipconfig tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah ipconfig. Kita cocokkan dengan hasil praktek saya yang kemarin. Nah ini sama, hasilnya sama ya, berarti sudah betul. Selanjutnya ada ipconfig yang untuk menampilkan relation. Nah nih relation ini untuk melihat atau mereset semua settingan IP address. Apabila dijalankan, maka IP address pada komputer itu bisa menjadi kosong ya. Jadi untuk menghentikan semua settingan IP address ini. Selanjutnya ada ipconfig garis miring premium. Ini untuk menetapkan nama IP baru. Menetapkan nama IP baru yaitu yang ini. Selanjutnya ada ipconfig
ipconfig untuk display DNS. Nah, ini dia dari sini ya. Untuk display DNS ini biasanya digunakan untuk menampilkan dominan name system. Jadi DNS itu singkatan dari domain name system. Mohon maaf tadi saya keliru menyebutkan domain ya. Domain name system termasuk dalam localhost connection. Nih, tipe-tipenya udah lumayan banyak ini. Lalu selanjutnya ada ipconfig untuk Flux DNS. Pada Flux DNS ini digunakan biasanya untuk mengkosongkan atau mereset DNS cache atau sampah ya. Selanjutnya ipconfig register DNS. Nah, ini untuk mendaftarkan komputer pada DNS server. Karena nggak ada ya, jadi error karena tidak ada yang DNS server terdekat. Selanjutnya ini tadi praktik mengenai ipconfig ya. Untuk yang selanjutnya kita mempraktekkan ping itu digunakan untuk pengecekan koneksi pada komputer ya yang saling terhubung satu sama lain. Perintah ping yang pertama yaitu digunakan untuk menampilkan berkas bantuan dengan cara mengetikkan ping / tanda tanya. Nah, jadi karena ini tadi belum mencantumkan localhost ya, jadi ini untuk usage-nya yang sini masih ada keterangannya seperti itu. Kita bisa menggunakan ping komputer localhost. Caranya kita ketik ping lalu tambahkan alamat IP address-nya. Tadi 192.168.1.1. Nah, untuk mendapatkan IP address itu selain menggunakan perintah ipconfig tadi, kita juga bisa menggunakan control panel lalu nih networking. Oh maaf, saya menggunakan ini search. Masuk ke kontrol panel lalu network dan internet, kita pilih yang ini, yang wifi nya terhubung ya. Setelah itu kita klik kanan. Nah, ini di sini nanti kita bisa melihat alamat ini IP server sama IP gateway-nya sama ya ini. Jadi tadi setelah mengeklik yang ada tanda wifi-nya, kita klik lagi detail untuk melihat IP address. Tapi untuk lebih singkatnya tadi menggunakan ini ipconfig
Yang pertama tadi di sini juga sudah menampilkan, nah ini default gateway sama servernya IP server. Untuk ping sudah ya. Ini untuk yang ping, selain kita bisa memasukkan alamat IP, kita juga bisa memasukkan IP address-nya itu menggunakan ping main 1 1500. Itu digunakan ketika komputer itu digunakan untuk mengirimkan paket yang ukurannya besar. Jadi kalau ukurannya besar kita menggunakannya gini, ping 1 1500, baru kita masukkan IP address-nya yang 192.168.11. Seperti itu. Karena ini nggak ada yang besar, jadi nggak muncul ya ini. Selain itu, ping juga ada jenisnya yang ping terus-menerus atau memantau konektivitas yang kita gunakan. Perintah yang digunakan untuk menjalankan ping IP terus-menerus yaitu ketikan ping lalu kita masukkan IP address-nya 168.11 ditambah main T. Nah ini tidak akan berhenti ketika kita tidak menghentikan IP ping terus-menerus ini. Cara untuk menghentikannya kita bisa ketik Ctrl C. Nah langsung berhenti di sini. Ini kalau misalnya nggak saya Ctrl C, ini masih berjalan sampai bawah ya, terus-menerus. Jadi terus-menerus tuh nggak ada hentinya gitu. Yang selanjutnya perintah untuk nestat. Ini untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ya. Ini juga bisa digunakan untuk menampilkan komputer yang sedang dipakai. Kita coba menggunakan netstat. Nah, ini adalah bagian proto. Di sini menunjukkan jenis protokol yang digunakan atau yang bisa dipakai oleh TCP dan UDP. Selanjutnya untuk local address itu menjelaskan alamat dari nomor port yang ada di komputer. Dalam artian komputer yang aktif ya yang ini. Lalu foreign address ini digunakan untuk menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address. Ini beserta nomor portnya. Yang terakhir bagian state ini digunakan untuk menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Nah, ini kan berarti tutup, ini sedang dijalankan, seperti itu. Dalam state ini ada beberapa macam koneksi atau perintah yang bisa digunakan, yaitu seperti nestat A untuk menampilkan koneksi yang didengarkan ataupun yang tidak. Lalu kita coba dulu yang netstat A. Nah, ini merupakan semua koneksi yang listening atau didengarkan maupun yang tidak. Lalu kita lanjut yang kedua, ada netstat yang digunakan untuk menampilkan alamat port dalam bentuk numerik. Jadi ini main N ya. Ini hanya nomor-nomornya saja yang masuk ke sini ya. Lalu yang ketiga ada netstat yang digunakan untuk menampilkan proses ID atau PID. Dalam setiap koneksi ini kodenya netstat lalu min
min O kecil. Nah, ini ada keterangannya active connection bitnya ini. Lalu yang selanjutnya ada netstat untuk menampilkan statistik per protokol. Cara menjalankan perintahnya dengan mengetik netstat lalu main s. Main s yaitu untuk menampilkan statistik per protokol ya, ini ya. Selanjutnya ada netstat untuk menampilkan routing table yaitu main r. Dari nah ini routing table ini seperti ini. Jadi dibuat tabel-tabel gitu mengenai network destination, net mask, gateway, interface, metric, dan sebagainya. Dan terakhir untuk menampilkan protokol statistik berdasarkan protokolnya itu ada perintah netstat min p. Nah, ini protolokal. Nah, ini hanya protokolnya saja ya yang ditampilkan. Untuk perintah selanjutnya itu digunakan untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya ini untuk identifikasi jaringan remote ya, atau komputer sharing ketika diaktifkan. Itu menggunakan perintah npt start. Kita ulangi lagi npt start. Nah, ini karena over ya untuk connectionnya. Coba kita coba lagi. 192.168.11 masih belum muncul di sini. Tapi pada intinya untuk npstart itu menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP ya. Di sini ada beberapa macam perintah yang bisa digunakan, yaitu npstart a itu untuk menghasilkan nama pengguna lokal atau menggunakan pengguna lokal. Ada yang npstart a main a yang enggak tebal itu untuk remote name. Hasil perintahnya itu yang berjalan di mesin. Lalu ada perintah npstart main a gini, npstart min a, lalu IP addressnya 192.168.11. Nah, ini saya belum menemukan kenapa npstart di CMD saya belum berhasil ya, ini nanti perlu saya ulangi lagi. Kita skip dulu untuk yang npstart, lalu kita menuju ke tracker dan pathing. Nah, untuk tracker itu kita nantinya ketika menggunakan tracker itu bisa mendapatkan informasi tentang lokasi router, tipe, dan kapasitas interface.
Kita praktekkan saja untuk uh, rajar. Sorry. Kita naikkan biar kelihatan. Rajar. Karena saya tidak memasukkan ini ya, nama belakangnya ya, yang melakukan, maksudnya sesuatu yang dituju. Jadi belum muncul hasilnya. Tracker contohnya gini untuk web ya, Microsoft. Nah, ini dia trackernya. Ini masih belum selesai ya di sini. Untuk tracker sendiri itu fungsinya untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket. Nantinya untuk mencapai tujuan itu melewati mana saja, seperti itu. Selanjutnya pathing. Kita langsung saja ketikkan di sini pathing. Nah, ya untuk pathing ini fungsinya untuk mengukur network atau jaringan latensi dan juga jaringan loss. Pathing ini pathing ini hampir sama dengan ping dan tracker. Jadi yang ping itu menemukan alamat-alamat, serta tracker itu untuk menampilkan perjalanan dari rute untuk mencapai tujuan. Misalnya kita pathing main end. Sebentar. Pathing Pak Mar. Kita lewati dulu untuk yang pathing sama npstat, karena tadi masih gagal ya ini, meskipun keluar kode-kodenya tapi ini belum menunjukkan hasil dari pencarian atau perintah yang saya masukkan. Selanjutnya kita menuju ke nslookup sama netroot dan net. Untuk nslookup ini nantinya digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan juga nama IP yang sesuai. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Kita menuliskannya ns lookup. Misalnya pada Google ya, google.com. Nah, ini ada server sama alamatnya. Untuk yang net ini digunakan untuk menampilkan ataupun juga bisa digunakan untuk merubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan.
Nah, jadi di sini ada 4 macam ketika kita menggunakan Nets untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan. Yang pertama, untuk mengubah IP address itu nanti bisa menggunakan net interface IP set address terus namanya lalu statistik sub sub subnetnya. Yang kedua, untuk mengubah untuk menambahkan alamat IP address itu nanti kita bisa mengetikkan net interface IP delete address name, namanya itu nanti local area connection, lalu kita klikkan IP address-nya. Dan untuk yang keempat, untuk mengubah IP address menggunakan IP address utama, nanti kita menggunakan italic. Mohon maaf. Untuk mengubah IP address utama dari statistik menjadi DHCP, itu nanti yang kita ketikkan adalah net. Kita coba lihat di sini. Net interface IP set address. Namanya local area connection, lalu source-nya DHCP sini. Karena belum ada direktorinya, jadi di sini tidak bisa tertampilkan ya. Nanti saya skip dulu. Untuk yang net sama tadi masih ada petting, nbstat sama net yang belum bisa berhasil. Terus langkah selanjutnya kita mempraktekkan route. Mungkin durasinya agak panjang ya jadinya. Untuk yang route itu fungsinya sebagai penambah atau menghapus, mengurangi, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan ketika hostnya dalam sebuah jaringan itu lebih dari dua atau lebih dari 2 route. Contoh untuk penggunaan route-nya, kita bisa mengetikkan di sini route ring. Nah, ini untuk menampilkan route-nya ya, routing dalam sebuah host. Untuk menambahkan, kita bisa coba mengetikkan untuk menambahkan routing ya tadi. Route at 192.168.11 masnya 255.255.255.0. Bentar. Memanipulasi tabel. Selain itu juga bisa menggunakan route delete itu untuk menghapus perintah routing. Jadi kan di sini kita tampilkan routingnya ini kan ya. Jadi untuk penambahan ini
tadi masih ada perintah yang kurang sehingga tidak bisa menampilkan tabel seperti perintah load pada nomor 1. Ini kita copy saja load-nya. Ini masih ada kekurangan, kita praktekkan di bawah. Tidak sampai situ, masih ada tambahan 10, 25, 245, 112. Nah, ini juga tidak berhasil karena mungkin masih ada beberapa koreksi ya. Kita coba lagi loadout-nya, karena itu namanya jadi tidak terdeteksi. Kita coba lagi rootnya. Mohon maaf. Rootnya satu saja, lalu kita ketik oke. Oke, ini tidak bisa ditambahkan dan tidak juga bisa dikurangi. Kita lanjut saja untuk yang net. Ini untuk mengetikkan atau untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhentinya. Jadi perintahnya ini ketika view itu digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif atau terhubung dengan LAN. Lalu perintah net time ini digunakan untuk menyinkronkan waktu dari komputer lain atau server waktu. Selanjutnya ada net stop times atau tema untuk menghentikan layanan tema. Lalu net start ini untuk memulai kembali layanan. Yang pertama tadi ada net view. Yang kedua ada net time. Ternyata ini net time itu tidak murni polosan seperti itu saja ya, tapi ada beberapa perintah di belakangnya yang harus diikuti seperti ini. Desktop, untuk usernya ini untuk menyetop tema. Ini untuk memulai kembali layanan yang ada. Semua layanan bisa terakses kembali ya. Jadi kita tadi sudah bisa berhasil membuat dari untuk yang CD, CLS sama CLS yang untuk menghapus itu sudah kita praktekkan tadi. Lalu yang di sini tadi bisa sudah lanjut ke API config. Kemudian
ivconfig tadi ada yang all, ada yang tanda tanya, release atau renew, display DNS, host DSS, dan juga register DNS. Lalu juga kita sudah praktek yang ping, ini flush DNS tadi ya, yang ping untuk menampilkan tadi ada ping ini tadi juga belum hasil ya. Untuk petting SB start sama NB start sama yang terakhir tadi nets itu yang belum berhasil. Sementara itu dulu, nanti coba saya perbaiki dulu. Oke, untuk tugas kedua pada mata kuliah jaringan komputer kita diminta untuk mempraktikkan beberapa perintah yang ada pada TCP/IP atau yang biasa dikenal dengan nama Transmission Control Protocol atau TCP. Langkah pertama, bisa memulai langsung menggunakan CMD yang ada pada Windows masing-masing. Untuk menjalankan run administrator, kita klik kanan lalu pilih run administrator. Kita pilih yes. Nah, apabila judul dari atau titel dari CMD di bagian sini belum tertuliskan administrator, itu artinya CMD-nya belum berjalan dengan administrator atau biasanya masih tertulis command prompt. Sebelum saya bisa mempraktikkan untuk membuat titel menjadi administrator, saya sudah melakukan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan file manager atau dokumen ya. Terus kita ke Windows, kita ke data C dulu, terus ke Windows, sistem 32, lalu pilih CMD, klik kanan dan run administrator. Lalu akan muncul seperti ini. Menurut materi yang ada pada tutorial praktik, itu yang pertama kita bisa mempraktikkan perintah untuk memindah direktori atau CD. Seperti ini. Jadi direktori kita berada di Windows System 32. Lalu yang kedua, CLS. CLS ini berfungsi untuk meng-clear semua screen ya, untuk membersihkan tulisan-tulisan yang ada di layar CMD ini. Lalu yang ketiga, CLS slash. Ini untuk menampilkan perintah CLS. Karena tadi sudah saya hapus ya, jadi sudah tidak muncul lagi di sini. Oh maaf, ini perintah saya kurang tanda tanya. Untuk menampilkan kembali perintah CLS atau memberitahukan bahwa sebelum dihapus tadi, sebelum perintah yang terakhir ini tadi memerintahkan apa seperti itu. Jadi untuk melihat bantuan untuk perintah CLS. Selanjutnya dir. Dir ini bisa digunakan untuk perintah direktori ya. Biasanya digunakan pada konten file untuk bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Untuk mengakhiri kita bisa cek Ctrl C. Kita kembali lagi ke Windows System 32 yang tadi. Kita langsung mempraktekkan bagian ipconfig dan ping. Untuk
ipconfig ini sendiri digunakannya untuk menampilkan informasi address atau alamat IP. Gateway juga bisa, hostname, bahkan di sini juga bisa menampilkan lama waktu sewa IP address. Kita langsung saja ipconfig. Ini bisa dilihat. Karena tadi perintahnya sudah saya hapus, jadi ini ada beberapa yang disconnected atau tidak terhubung. Kita ulangi lagi dari awal untuk mempraktekkan config. Kita yes. LAN-nya tidak terhubung. Ya betul. Tadi pada hostname-nya tadi belum kelihatan ya ini. Kita coba lagi ipconfig. Terjadi kekeliruan. Nah ini ipconfig filenya. Nah untuk hostname kita bisa lihat Nata, lalu routing enable-nya di sini bisa melihat IP address itu ada di sini. Sebentar, di agak bawah ya. Ini 192.168.168.1.27. Lalu subnet masknya 255 triple atau 3 kali 255 0. Nah untuk ipconfig ini digunakan untuk menggambarkan atau memberikan informasi yang hampir sama ipconfig default tadi ya, yang ini yang pertama tadi nih. Terus selanjutnya ada ipconfig tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah ipconfig. Kita cocokkan dengan hasil praktek saya yang kemarin. Nah ini sama, hasilnya sama ya, berarti sudah betul. Selanjutnya ada ipconfig yang untuk menampilkan relation. Nah nih relation ini untuk melihat atau mereset semua settingan IP address. Apabila dijalankan, maka IP address pada komputer itu bisa menjadi kosong ya. Jadi untuk menghentikan semua settingan IP address ini. Selanjutnya ada ipconfig garis miring premium. Ini untuk menetapkan nama IP baru.
menetapkan nama IP baru, yaitu ya. Selanjutnya ada ipconfig, ipconfig untuk display DNS. Nah, ini dia dari sini ya. Untuk display DNS ini biasanya digunakan untuk menampilkan dominan name system. Jadi DNS itu singkatan dari domain name system. Mohon maaf tadi saya keliru menyebutkan domain ya. Domain name system termasuk dalam localhost connection. Nih, tipe-tipenya udah lumayan banyak ini. Lalu selanjutnya ada ipconfig untuk Flux DNS. Pada Flux DNS ini digunakan biasanya untuk mengkosongkan atau mereset DNS cache atau sampah ya. Selanjutnya ipconfig register DNS. Nah, ini untuk mendaftarkan komputer pada DNS server. Karena nggak ada ya, jadi error karena tidak ada yang DNS server terdekat. Selanjutnya ini tadi praktik mengenai ipconfig ya. Untuk yang selanjutnya kita mempraktekkan ping itu digunakan untuk pengecekan koneksi pada komputer ya yang saling terhubung satu sama lain. Perintah ping yang pertama yaitu digunakan untuk menampilkan berkas bantuan dengan cara mengetikkan ping / tanda tanya. Nah, jadi karena ini tadi belum mencantumkan localhost ya, jadi ini untuk usage-nya yang sini masih ada keterangannya seperti itu. Kita bisa menggunakan ping komputer localhost. Caranya kita ketik ping lalu tambahkan alamat IP address-nya. Tadi 192.168.1.1. Nah, untuk mendapatkan IP address itu selain menggunakan perintah ipconfig tadi, kita juga bisa menggunakan control panel lalu nih networking. Oh maaf, saya menggunakan ini search. Masuk ke kontrol panel lalu network dan internet, kita pilih yang ini, yang wifi nya terhubung ya. Setelah itu kita klik kanan. Nah, ini di sini nanti kita bisa melihat alamat ini
IP server sama IP gateway-nya sama ya ini. Jadi tadi setelah mengeklik yang ada tanda wifi-nya, kita klik lagi detail untuk melihat IP address. Tapi untuk lebih singkatnya, tadi menggunakan ini ipconfig. Yang pertama tadi di sini juga sudah menampilkan, nah ini default gateway sama servernya IP server. Untuk ping sudah ya. Ini untuk yang ping, selain kita bisa memasukkan alamat IP, kita juga bisa memasukkan IP address-nya itu menggunakan ping main 1 1500. Itu digunakan ketika komputer itu digunakan untuk mengirimkan paket yang ukurannya besar. Jadi kalau ukurannya besar kita menggunakannya gini, ping 1 1500, baru kita masukkan IP address-nya yang 192.168.11. Seperti itu. Karena ini nggak ada yang besar, jadi nggak muncul ya ini. Selain itu, ping juga ada jenisnya yang ping terus-menerus atau memantau konektivitas yang kita gunakan. Perintah yang digunakan untuk menjalankan ping IP terus-menerus yaitu ketikan ping lalu kita masukkan IP address-nya 168.11 ditambah main T. Nah ini tidak akan berhenti ketika kita tidak menghentikan IP ping terus-menerus ini. Cara untuk menghentikannya kita bisa ketik Ctrl C. Nah langsung berhenti di sini. Ini kalau misalnya nggak saya Ctrl C, ini masih berjalan sampai bawah ya, terus-menerus. Jadi terus-menerus tuh nggak ada hentinya gitu. Yang selanjutnya perintah untuk nestat. Ini untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ya. Ini juga bisa digunakan untuk menampilkan komputer yang sedang dipakai. Kita coba menggunakan netstat. Nah, ini adalah bagian proto. Di sini menunjukkan jenis protokol yang digunakan atau yang bisa dipakai oleh TCP dan UDP. Selanjutnya untuk local address itu menjelaskan alamat dari nomor port yang ada di komputer. Dalam artian komputer yang aktif ya yang ini. Lalu foreign address ini digunakan untuk menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address. Ini beserta nomor portnya. Yang terakhir bagian state ini digunakan untuk menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Nah, ini kan berarti tutup, ini sedang dijalankan, seperti itu. Dalam state ini ada beberapa macam koneksi atau perintah yang bisa digunakan, yaitu seperti nestat A untuk menampilkan koneksi yang didengarkan ataupun yang tidak. Lalu kita coba dulu yang netstat A. Nah ini merupakan semua koneksi yang listening atau didengarkan maupun yang tidak. Lalu kita lanjut yang kedua, ada netstat yang digunakan untuk menampilkan alamat port dalam bentuk numerik. Jadi ini main N ya.
Ini hanya nomor-nomornya saja yang masuk ke sini ya. Lalu yang ketiga ada netstat yang digunakan untuk menampilkan proses ID atau PID. Dalam setiap koneksi ini kodenya netstat lalu min O kecil. Nah, ini ada keterangannya active connection bitnya ini. Lalu yang selanjutnya ada netstat untuk menampilkan statistik per protokol. Cara menjalankan perintahnya dengan mengetik netstat lalu main s yaitu untuk menampilkan statistik per protokol ya, ini ya. Selanjutnya ada netstat untuk menampilkan routing table yaitu main r. Dari nah ini routing table ini seperti ini. Jadi dibuat tabel-tabel gitu mengenai network destination, netmask, gateway, interface, metric, dan sebagainya. Dan terakhir untuk menampilkan protokol statistik berdasarkan protokolnya itu ada perintah netstat min p. Nah, ini protolokal. Nah, ini hanya protokolnya saja ya yang ditampilkan. Untuk perintah selanjutnya itu digunakan untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya ini untuk identifikasi jaringan remote ya, atau komputer sharing ketika diaktifkan. Itu menggunakan perintah npt start. Kita ulangi lagi npt start. Nah, ini karena over ya untuk connectionnya. Coba kita coba lagi. 192.168.11 masih belum muncul di sini. Tapi pada intinya untuk npstart itu menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP ya. Di sini ada beberapa macam perintah yang bisa digunakan, yaitu npstart A itu untuk menghasilkan nama pengguna lokal atau menggunakan pengguna lokal. Ada yang npstart A main A yang enggak tebal itu untuk remote name. Hasil perintahnya itu yang berjalan di mesin. Lalu ada perintah npstart main A gini. npstart min A. Lalu IP addressnya 192.168.1.1. Nah, ini saya belum menemukan kenapa npstart di CMD saya belum berhasil ya, ini nanti perlu saya ulangi lagi. Kita skip dulu untuk yang npstart, lalu kita menuju ke tracker dan pathing.
Untuk Dragon itu kita nantinya ketika menggunakan tracker itu bisa mendapatkan informasi tentang lokasi router, tipe, dan kapasitas interface. Kita praktekkan saja untuk Racer. Sorry. Kita naikkan biar kelihatan. Racer. Karena saya tidak memasukkan ini ya, nama belakangnya ya, yang melakukan, maksudnya sesuatu yang dituju. Jadi belum muncul hasilnya. Tracker contohnya gini untuk web ya, Microsoft. Nah, ini dia trackernya. Ini masih belum selesai ya di sini. Untuk tracker sendiri itu fungsinya untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket. Nantinya untuk mencapai tujuan itu melewati mana saja, seperti itu. Selanjutnya pathing. Kita langsung saja ketikkan di sini pathing. Nah, ya untuk pathing ini fungsinya untuk mengukur network atau jaringan latensi dan juga jaringan loss. Pathing ini pathing ini hampir sama dengan ping dan tracker. Jadi yang ping jadi menemukan alamat-alamat serta tracker itu untuk menampilkan perjalanan dari rute untuk mencapai tujuan. Misalnya kita pathing main end. Sebentar. Pathing Pak Mar. Kita lewati dulu untuk yang pathing sama npstat karena tadi masih gagal ya, ini meskipun keluar kode-kodenya tapi ini belum menunjukkan hasil dari pencarian atau perintah yang saya masukkan. Selanjutnya kita menuju ke NSLookup sama netroot dan net. Untuk NSLookup ini nantinya digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan juga nama IP yang sesuai. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Kita menuliskannya ns lookup. Misalnya pada Google ya, google.com. Nah, ini ada server sama alamatnya.
Untuk yang net, ini digunakan untuk menampilkan ataupun juga bisa digunakan untuk merubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Nah, jadi di sini ada 4 macam ketika kita menggunakan nets untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan. Yang pertama, untuk mengubah IP address itu nanti bisa menggunakan net interface IP set address terus namanya lalu statistik sub sub subnetnya. Yang kedua, untuk mengubah untuk menambahkan alamat IP address itu nanti kita bisa mengetikkan net interface IP delete address name, namanya itu nanti local area connection, lalu kita klikkan IP addressnya. Dan untuk yang keempat, untuk mengubah IP address menggunakan IP address utama, nanti kita menggunakan italic, mohon maaf. Untuk mengubah IP address utama dari statistik menjadi DHCP, itu nanti yang kita ketikkan adalah net. Kita coba lihat di sini. Net interface IP set address. Namanya local area connection, lalu source-nya DHCP sini. Karena belum ada direktorinya, jadi di sini tidak bisa tertampilkan ya. Nanti saya skip dulu. Untuk yang net sama tadi masih ada petting, nbstat sama net yang belum bisa berhasil. Terus langkah selanjutnya kita mempraktekkan route. Mungkin durasinya agak panjang ya jadinya. Untuk yang route itu fungsinya sebagai penambah atau menghapus, mengurangi, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan ketika hostnya dalam sebuah jaringan itu lebih dari dua atau lebih dari dua route. Contoh untuk penggunaan route-nya, kita bisa mengetikkan di sini route print. Nah, ini untuk menampilkan route-nya ya, routing dalam sebuah host. Untuk menambahkan, kita bisa coba mengetikkan untuk menambahkan routing ya tadi. Route at 192.168.11 masnya 255.255.255.0. Bentar.
memanipulasi tabel. Selain itu juga bisa menggunakan route delete itu untuk menghapus perintah routing. Jadi kan di sini kita tampilkan routingnya ini kan ya. Jadi untuk penambahan ini tadi masih ada perintah yang kurang sehingga tidak bisa menampilkan tabel seperti perintah route pada nomor 1. Ini kita copy saja. Route-nya ini masih ada kekurangan, kita praktekkan di bawah. Tidak sampai situ, masih ada tambahan 10, 25, 245, 112. Nah, ini juga tidak berhasil karena mungkin masih ada beberapa koreksi ya. Kita coba lagi route-nya, karena itu namanya jadi tidak terdeteksi. Kita coba lagi route-nya. Mohon maaf. Satu saja, lalu kita ketik oke. Oke, ini tidak bisa ditambahkan dan tidak juga bisa dikurangi. Kita lanjut saja untuk yang net. Ini untuk mengetikkan atau untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhentinya. Jadi perintahnya ini ketika view itu digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif atau terhubung dengan LAN. Lalu perintah net time ini digunakan untuk menyinkronkan waktu dari komputer lain atau server waktu. Selanjutnya ada net stop times atau tema untuk menghentikan layanan tema. Lalu net start ini untuk memulai kembali layanan. Yang pertama tadi ada net view. Yang kedua ada net time. Ternyata ini net time itu tidak murni polosan seperti itu saja ya, tapi ada beberapa perintah di belakangnya yang harus diikuti seperti ini. Desktop, untuk usernya ini untuk menyetop tema. Ini untuk memulai kembali layanan yang ada. Semua layanan bisa terakses kembali ya. Jadi kita tadi sudah bisa berhasil
membuat dari untuk yang CLS sama CLS yang untuk menghapus itu sudah kita praktekkan tadi. Lalu yang di sini tadi bisa sudah lanjut ke API config, kemudian API config tadi ada yang al, ada yang tanda tanya, release atau renew, display DNS, host DSS, dan juga register DNS. Lalu juga kita sudah praktek yang ping, ini flush DNS tadi ya, yang ping untuk menampilkan tadi ya. Ping ini tadi juga belum hasil ya. Untuk petting SB start sama NB start sama yang terakhir tadi nets itu yang belum berhasil. Sementara itu dulu, nanti coba saya perbaiki dulu. Nah, untuk tadi yang perintah net sama petting itu kan saya belum berhasil mencobanya atau melakukan perintahnya, dan sekarang saya akan mencoba untuk yang net dulu. Itu untuk menampilkan wifi atau jaringan yang pernah tersambung kepada perangkat kita. Saya coba pakai one show profile. Nah, ini ada kesalahan NETSH. Nah, jadi ini adalah beberapa jaringan atau beberapa wifi yang pernah tersambung kepada laptop saya ya. Terus tadi untuk yang petting ini saya coba pakai ini. Nah, ini terlihat ya trackingnya di sini. Sekian hasil dari praktik kerja saya, dan mohon untuk koreksi dan bimbingannya sebelum deadline berakhir, karena apabila masih ada kekurangan nanti saya masih akan memperbaikinya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.